Berteman itu jangan milih-milih. Ojo milih-milih konco. Itu sebuah pernyataan yang salah besar menurut saya. Berteman itu harus memilih. Anak-anak progresif, anak-anak pinter itu kalau berteman kamu harus memilih. Memilih yang bagaimana? Memilih yang baik, memilih yang punya potensi apa. Jadi kalau kamu berteman, waktu mudamu kamu selesaikan berteman dengan orang-orang yang tidak memberi feedback yang baik padamu, itu adalah kesalahan. Oke, sekarang aku sama Bang Fatih sama ditemani oleh Pak Brudin. Alaihi Salam. Pak Brudin alaihi salam. Enggak. Tapi sebelumnya aku belum kenal sih Pak Brudin ini siapa. Bang Fatih paling udah kenal ya sebelumnya. Gimana? Pak Brudin ini seperti apa gitu kan? Aku tidak bisa mengenalkan orang. Nah, terus Biar orang saja yang mengenalkan diri. Lewat karyanya. Iya. Wah. Monggo Pak Budin. Apa nih? Ya bercerita. Memperkenalkan diri. Iya. Tentang siapa itu Pak Budin? Pak Brudin itu orang Jepara yang sudah tua, yang berharap anak-anak muda progresif. Makanya Pak Brudin juga berusaha menjadi progresif dan ngumpul anak-anak muda. Jadi saya senang ketemu anak-anak muda yang melakukan sesuatu yang baik buat Jepara. Jadi di sisa-sisa hidup saya ini saya memang concern terhadap kemajuan Jepara. Saya berharap itu bersama teman-teman yang lain, bersama stakeholder yang ada di Jepara. Saya pengen ada perubahan yang signifikan Jepara menuju Jepara yang lebih maju dalam segala hal, wabil khusus dalam kebudayaan. Lewat pemudanya gitu Pak. Ya karena saya punya harapan pemuda, harapan saya tinggal pada pemuda. Jadi gini Pak Brudin, kayak kita kan lagi di masa-masa SMK atau dimana kayak sekolah juga kadang adalah momen-momen nakal gitu. Apakah itu kayak Pak Brudin juga melakukan hal kayak gitu di masa pas Pak Brudin SMK? Kan kita kalau ngelakuin nakal kayak sih masa aku nakal sih kayak gitu loh kayak. Karena apa ya? Ini nakal ini sebuah ketabuhan. Nah, tidak kewajaran apa ini kewajaran. sampah apa Dan ya? wajar itu sampai mana? Nah, gitu. Batasnya. Jadi nakal dalam tanda kutip itu sangat perlu. Jadi orang-orang cerdas itu orang-orang nakal. Jadi nakal dalam konteks apa? Nakal dalam pandangan kemapanan. Iya, anak muda itu harus nakal. Nakal dalam apa? Dalam konteks untuk dia itu melawan kemapanan atau establishment. Maksudnya apa itu Pak? Kayak melawan kemapanan. Kemapanan itu kemapanan dalam segala hal. Misalnya dalam dogma hidup mungkin sudah tidak cocok karena zaman selalu bergerak gitu kan. Jadi pemuda itu selalu biasanya pemuda progresif itu selalu punya cara untuk untuk menyelesaikan masalah-masalah pada zamannya itu yang berbeda dengan orang tua, dan itu disebut dalam tanda kutip nakal. Tapi kalau kenakalan yang umum ya saya juga tidak mau kalian nakal, misalnya narkoba, misalnya hal-hal yang lain kalian pasti tahu lah itu. Tapi orang-orang cerdas itu biasanya dia nakal dalam tanda kutip. Nah kayak biasanya kan kita nakal. Nah kalau nakal dalam wajar kadang itu ya itu melawan orang tua. Nah bagaimana kayak apa ya mengenalkan ini ya? Iya, kita punya pendapat lah. Nah mengenalkan kenakalan kita. Gimana cara kita berkomunikasi menyampaikan pendapat kita kepada orang tua? Ya itu saat ini dianggap melawan orang tua atau nakal. Padahal kita sebagai anak muda, anak-anak khususnya itu pengen mengajak orang tua itu berdiskusi dengan kita. Itu keren itu. Jadi memang kenakalan itu yang saya harapkan. Kenakalan yang baik itu kenakalan yang salah satunya ya dibungkus dengan kesenian. Dibungkus dengan kebudayaan. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang baru. Kalian mengekspresikan sesuatu. Artinya bahwa misalnya kalian melawan pandangan-pandangan yang orang tua yang kalian anggap usang, itu bisa kalian ekspresikan lewat seni, lewat karya-karya pengetahuan. Mungkin di SMK diajarkan membuat, sekarang zamannya pakai
video, pakai YouTube, pakai segala macam medsos itu penting sekali. Jadi anak-anak muda sekarang itu harus memenangkan medsos karena pada era informatika sekarang media mainstream, media konvensional itu takut sama media sosial. Dan yang anak-anak muda itu notabene menguasai media sosial itu. Jadi ini adalah kemenangan anak muda. Zaman ini adalah kemenangan anak muda dalam konteks media. Memenangkan klaim media, memenangkan klaim komunikasi. Dan kita harus menguasai ini. Apa gimana? Menguasai zaman ini. Ya dalam konteks bukan kekuasaan, artinya kesempatan untuk menyampaikan gagasan, untuk gagasan-gagasan yang baik, yang dalam tanda kutip disebut nakal pun itu kan sekarang banyak saluran untuk mengekspresikan itu. Iya. Kan anak muda kan perlu yang namanya Eksploitasi, mengeksplorasi. Ya. Nah kadang itu dianggap nakal gitu kan. Kan kita harus ini gimana rasanya sih ya. Nah kita harus merasakan biar tahu rasanya dan tidak mengulanginya. Iya. Gini contoh kecilnya waktu kecil kita kan mestilah pernah maling pentil tanggane ya, nyolong rambutan. Nah gitu mesti kan nyerampang terus kita makan. Itu adalah sebuah usaha kita untuk mendapatkan rasa. Tapi kan itu kan nakal kan. Itu kan nakal. Terus dimarahin orang tuanya, terus dia kapok. Itu kan menurut saya sudah wajar di waktu kecil. Kalau di waktu kecil kita tidak melaksanakan itu, kayak kurang ya? Mungkin di waktu besar akan melaksanakan. Itu konsep seperti itu berlaku Pak? Gimana Pak? Pemikiran saya itu. Ya menurut saya sih tidak begitu amat. Jadi ada perubahan pandangan secara sosiologis itu. Kemudian pandangan masyarakat berubah. Misalnya di masa saya kecil itu ngambil mangga tetangga itu bukan sesuatu yang salah. Orang-orang misalnya karena apa? Karena pada waktu itu ketika mangga itu bukan komoditas andalan secara ekonomi, dan dulu orang memang hidup tidak sekedar satu dimensi dalam dimensi ekonomi saja. Artinya itu adalah sesuatu yang wajar. Saya kecil ke hutan nggak tahu itu kebun siapa harus kita ambil, itu sesuatu yang biasa. Kesini mungkin akan lain karena hari ini itu lebih individual gitu kan. Jadi lebih berbeda ya. Kalau dulu misalnya anak-anak yang ada semacam hukum sosial itu ya. Kalau ngambil bisa dapat tupai karena tupai itu merusak kelapa, itu semacam ada hukum sosial gitu, hukum adat di situ ya, atau konvensi sosial gitu istilahnya. Bahkan kamu ngambil buah kelapa itu nggak apa-apa, dan itu orang sudah tahu kalau berarti kamu telah membunuh satu hama, kamu dapat hadiah. Nggak usah bilang ke orang yang punya, itu sudah biasa itu. Hukum alam. Nah, itu kayak contohnya gitu. Contohnya kan, gitu ya. Nah, itu kan semuanya itu berubah. Itu kan kalau masa kecil terus ke masa kayak sekarang remaja nih. Kenakalannya tingkatnya lebih tarafnya lebih tinggi. Kayak apa ya? Nemuin teman-teman yang sudah mengenal miras kayak gitu, narkoba. Nah kayak gitu kan kita juga kadang terjebak dalam circle pertemanan kayak gitu Pak berarti. Iya. Terus kita kayak bingung bagaimana mengatasi, maksudnya tidak ditemani. Tidak ditemani kadang kita itu gimana ya? Menemani tapi menahan-nahan, tapi ujung-ujungnya juga. Jadi ada sebuah unen gitu. Unen. Itu berteman itu jangan milih-milih gitu. Ojo milih-milih konco. Itu sebuah pernyataan yang salah besar menurut saya. Berteman itu harus memilih. Anak-anak progresif, anak-anak pinter itu kalau berteman itu kamu harus memilih yang bagaimana, memilih yang baik, memilih yang punya potensi apa. Jadi kalau kamu berteman, waktu mudamu kamu selesaikan berteman dengan orang-orang yang tidak
tidak memberi feedback yang baik padamu, itu adalah kesalahan. Tapi kan itu bisa nanti kita nggak tahu 10 20 tahun ke depan kita butuh mereka kayak gitu kan. Kita siapa tahu kita butuh feedback dari mereka. Kita dari jalin relasi membutuhkan mereka gitu, Pak. Gitu, Pak. Kalau pemikiran sekarang ini kalau gitu. Ya, Makanya kalau pemikiran sekarang aku siapa aja lah aku temani. Tapi aku membatasi, ada pagar-pagar untuk aku tidak menyeberangi pagar itu. Ya, artinya begini. Jadi ini masalah anak muda sekarang ya. Dan saya harap kalian anak-anak muda progresif itu tidak larut dengan apa yang disebut dengan budaya massa. Itu namanya budaya massa. Jadi sesuatu yang umum yang lahir dari perkembangan sosial itu dianggap wajar. Dan itu salah. Anak-anak muda progresif, anak-anak nakal itu selalu berbeda dengan mainstream. Dia anti mainstream gitu. Jadi kalau kalian itu menganggap sesuatu yang wajar itu adalah benar, nah itu salah. Benar itu kamu harus berpikir. Harus berpikir sesuatu benar menurutmu. Kalian mengekspresikan menurut pikiranmu, menurut gagasanmu. Nah itu baik gitu. Misalnya contoh yang paling konkret gitu. Ini kamu kenal Chairil Anwar. Anwar itu seorang sastrawan besar yang mati muda. Jadi artinya bahwa dia mengekspresikan dirinya pada usia yang muda juga. Gitu. Dia nakal dalam tanda kutip gitu. Banyak hal-hal yang bisa diceritakan, misalnya dia secara pertemanan nakal tapi asik gitu. Artinya dia tetap progresif, tetap rajin membaca, rajin melahirkan gagasan-gagasan baru, tapi dalam pergaulan mungkin dianggap nakal. Mungkin dia dalam satu kasus gitu ya, dia jual jas temannya itu, terus temannya diajak makan, terus nanya jasnya, terus dia bilang itu tadi sudah kita buat makan bersama-sama. Misalnya contohnya kayak gitu. Kalau contohnya gitu wajar lah, itu romantika dalam kehidupan anak muda ya. Tapi kalau yang misalnya kenakalan itu lebih dari itu menurut saya ya nggak boleh ditolerir kalau menurut saya. Tapi itu wajar kadang, Pak. Tapi itu wajar kayak apa ya? Iya, kalau kita yang wajar secara umum itu bukan yang benar gitu. Masalahnya kayak gitu. Kadang malah kayak kalau malah kita nggak kayak wah, kok aku nggak kayak dia, kayak merasa gimana gitu. Rasanya kayak aduh. Kok malah kita berbeda gitu, kayak apa ya, timbul rasa apa ya? Iya, karena gimana ya, di zaman saat ini tuh berbeda itu disingkirkan, diasingkan. Itu salah. Anak-anak muda progresif itu selalu berbeda dari mainstream. Gagasan cerdas itu selalu berbeda dari mainstream. Kita ngomong banyak hal lah, misalnya karya seni yang hebat itu yang berbeda dengan yang umum gitu. Kan kayak gitu. Jadi harus berani berbeda. Jadi sesuatu yang distinktif, yang different, itu sesuatu yang punya nilai gitu. Dari ini justru kayak gitu. Jadi otentisitas itu diperjuangkan itu untuk menjadi berbeda dengan yang lain. Kan gitu. Tapi kita di sekolah diajarkan untuk seragam, untuk sama gitu. Itu pendidikan formal seperti itu, dan pendidikan itu salah menurut saya. Makanya ada RBI yang kita harap memberi solusi, memberi warna lain dari pendidikan, karena pendidikan itu bukan seperti itu melulu gitu. Jadi ada satu statement dari seorang pendidik Indonesia. Itu Bapak Pendidikan Indonesia itu siapa? Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro itu kan ngomong gitu. Jadi hal-hal yang baik kira-kira gitu ya, itu tidak diajarkan lewat baris berbaris. Tapi karakter seseorang, manusia itu tidak bisa diajarkan dengan baris berbaris tadi, dengan berseragam sama itu bukan mendidik manusia yang baik. Tapi lewat apa kata beliau? Lewat kesenian. Makanya tadi saya ngomong kan, itu
salah satu cara untuk mengekspresikan diri kan ada seni. Artinya dengan kesenian itu kalian bisa mengkritik gagasan orang tua yang sudah usang menurut kalian, dan itu lebih fair dan itu lebih elegan gitu. Sebuah perlawanan yang lebih yang lebih bermartabat kira-kira gitu kan. Kalau kita kadang juga di sekolah suka mengkritik itu malah dikira melawan ya, sering kayak gitu ya, kayak niat kita ini ngajak diskusi tapi kayak kalau kebanyakan kayak guru itu kalau menganggapnya itu kayak kita melawan gitu Pak Burdin, kayak kita harus gimana nih, harus diam apa. Kadang hati ini resah. Cuma itu yang saya sebut tadi, itu yang namanya sudah mapan, itu kemapanan, cara berpikir yang established dari siapapun lah, orang tua atau guru atau apa, ya memang tidak apa-apa kalian lawan dengan cara yang baik tadi, itu memang sudah hukum alam juga. Hukum alam ya. Jadi orang-orang besar itu kan biasanya berpikir jauh ke depan. Biasanya hari ini mungkin kamu dianggap tidak baik gitu ya, gagasan itu karena secara umum. Tapi suatu ketika dia sadar bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang penting gitu. Kan seperti itu, tokoh-tokoh besar juga seperti itu. Kadang kayak gimana gitu kan. Mau melawan juga guru nanti kadang bingung juga kayak kalau masa-masa remaja, masa-masa SMK ini kadang ya kita salurkan ke teman aja lah, kita mengkritik itulah. Tapi ya itu nanti nggak ada perubahan selanjutnya gitu. Kadang bingung. Ini pendidikan karakter itu yang yang efisien itu di masa anak-anak remaja atau gimana Pak? Pendidikan karakter itu yang efisien itu ya dari lahir sampai ke liang lahat. Jadi kan gitu. Dan itu wajib. Kalau ngomong pendidikan misalnya kalau dalam agama misalnya, ya itu kan sama, diambil dari seperti konsep-konsep tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimati. Itu wajib dari muslim. Terus harus pendidikan itu dimulai dari kecil lahir sampai mati. Itu harus dilakukan terus anak kecil itu kalau mendapatkan pelajaran itu lebih rekamannya lebih bagus kan gitu. Dan makanya ada istilahnya kalau belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Dia susah tapi dia mengukir, tapi belajar setelah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Cepat hilang. Karena masalahnya sudah banyak. Makanya Che Guevara itu kan mengatakan, kamu jangan percaya dengan orang yang umurnya sudah lebih 30 tahun karena dia sudah tidak idealis lagi. Itu salah satu tafsir dari Che Guevara tentang pendidikan tadi, mungkin kan juga bisa masuk ke situ gitu. Karena anak muda itu lebih cenderung lebih idealis. Kenapa? Karena belum banyak konflik of interest. Nah, belum banyak permasalahan yang lain yang kemudian mengganggu sebuah idealisme. Misalnya nanti masalah keluarga, sudah kawin, masalah anak, orang tidak menjadi progresif karena harus tanggung jawab kepada keluarganya, memenangkan hal-hal seperti itu, kayak gitu. Berarti dari nikah dini Pak? Ya bukan begitu maksudnya. Itu artinya itu kan contoh-contoh. Stereotip gitu kan, tapi kan tetap banyak juga orang-orang yang sampai tua tetap progresif dan tetap revolusioner. Nah kalau Pak Burdin sendiri kan mengatasinya pasti pernah kan di masa-masa kayak kita ini, Pak Burdin ini mengatasinya gimana itu Pak pas dulu itu kayak permasalahan? Kalau saya waktu muda saya selalu pengen berbeda. Saya selalu misalnya tentang contohnya misalnya belajar gitu ya. Saya akan mempelajari hal-hal yang tidak dipelajari teman saya akan harus melampaui teman saya. Kalau bayangan saya selalu begitu, meskipun saya bukan yang terbaik dari seangkatan saya, itu saya selalu berusaha gitu. Dan pasti orang lain yang lebih hebat dari saya mungkin dia effortnya lebih besar, lebih kuat, dia lebih sukses kan gitu. Kan manjada wajada kan gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh kita akan dapat. Iya kan. Saya juga mengekspresikan misalnya situasi saya sebagai orang kampung, misalnya sekolah di Jepara atau di Jakarta.
saya tetap pengen berbeda. Caranya gimana? Sesuai dengan kapasitas saya. Mungkin saya banyak membuat banyolan-banyolan dalam kritik-kritik saya. Jadi yang dikritik asik kayak gitu. Yang dikritik asik. Untuk contohnya. Jadi harus berbeda berarti Pak. Ya bukan. Ya harus sungguh-sungguh lah. Harus sungguh-sungguh Harus ya. sungguh. Berbeda Harus itu harus atau enggak? Kalau berbeda itu maksudnya dalam berbeda, tapi jangan asal berbeda maksudnya. Ya, berbeda itu dalam hal yang baik gitu. Kadang Bukan asal waton beda terus diskusi waton suloyo lah, itu juga tidak baik. Asal berbeda, golek beda nih meskipun mengakui orang lain benar tapi pengen berbeda lah, itu dobol namanya, tidak menerima kenyataan, ya, ngapusi itu. Double. Bener. Iya sih. Kadang emang harus belajar kayak apa sih? Kadang apa namanya? Ini kita ngelakuin ini tapi kadang menyesal ngono kayaknya. Sering kayak ngopo aku bareng ngene, kayak itu kayak sebuah kewajaran enggak sih Pak, kayak ning masa muda kayak gini, kayak bareng ngelakuin ini kayak kenapa? Kadang kan ada rasa penyesalan gitu. Iya, orang salah itu sudah wajar, nggak ada orang yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan, kan gitu. Kalian kan sudah tahu gitu. Cuman kemudian kalau salah dan menyesal gitu, menyesali kesalahan atau mengoreksi kesalahan, nah itu baik, wes sudah benar kan gitu. Jadi justru kemudian kamu bangga dengan kesalahan, nah itu masalah psikologis berarti kan gitu. Jadi Bangga terhadap kebaikan juga tidak baik lah. ya bangga dengan kebaikan dengan porsi tertentu baik, tapi kalau berlebih-lebihan itu mungkin yang kurang baik kan gitu. Ulu wasrobu wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifun kan. Jadi Tuhan enggak suka yang berlebih-lebihan juga kan. Kasih dalil-dalil, aduh. Gimana Bang Gi? Itu cuman ngrungokno orang-orang kiai. Kita hidup di Jepara itu kan banyak orang kiai, banyak orang belajar agama. Nah, saya itu enggak belajar agama, tapi saya rajin mendengarkan orang yang menurut saya baik, ya saya dengar. Salah satunya caranya gitu, cara belajar saya yang menurut saya mungkin ya saya lakukan seperti itu. Itu Bang. Iya. Dengerin Bang. Iya sih, bener sih. Iya, kita anak muda harus progresif. Iya, saya berharap bahkan lebih dari itu. Kalian anak-anak muda, anak-anak SMA yang menguasai hal-hal yang seperti yang saya katakan di depan tadi, itu maksimalkan ya, pengetahuan tentang tentang penguasaan media itu dimaksimalkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, nah, gitu, untuk kemaslahatan umat, gitu kan. Anak muda kan harus gitu, jangan Egois, ya? membuat spek yang rendah, buat spek yang tinggi, gagasan yang tinggi, gagasan besar. Di Jepara ini saya butuh anak-anak muda dengan gagasan-gagasan besar dan dengan kerja besar. Jadi gagasan itu harus dimanifestasi dalam kerjaan, Dalam sebuah karya, dalam produk knowledge, dalam produk pengetahuan gitu. Yang nanti orang bisa menjejaki, oh pada tahun sekian Fatih, siapa namanya? Kama itu melakukan satu hal yang baik ternyata dia. Itu nanti kamu akan punya track record yang baik, itu kamu lakukan sekarang dan tidak boleh ditunda-tunda. Lakukan sekarang juga meskipun semampunya Berarti ya Pak. Semampunya, tapi ya jangan menyerah, jangan minim tadi, jangan minimalis. Kalau minimalis itu hanya cocok untuk desain mebel. Tapi kalau anak muda itu harus maksimal. Oke. Tapi kadang maksimalis. itu terjebak dalam situasi zona nyaman, kayak apa ya? Iya, rebahan gitu kayak udah enak gini gitu. Terus kadang kita juga sudah puas di dalam satu level ini. Kalau kita sudah pas ya udah kayak kadang itu permasalahan itu anak muda. Kayak masa sekarang kayak udah level kita udah melampaui teman-teman. Itu kayak
udahlah udah cukup lah kayak gitu kayak kadang Itu mungkin kurang referensi mungkin. Nah, betul, itu kamu cerdas, itu yang mau saya ceritakan. Jadi ketika kamu berhadapan dengan temenmu dalam skup yang kecil, gitu, Iya. dalam skup sekolah, gitu, kamu merasa lu sudah melakukan lebih banyak, Iya. itu di tempat yang lain itu masih Masih rendah. Jadi kamu akan berkembang menjadi besar, gitu. Jadi ini tingkat SMK. Nanti tingkat kecamatan, kamu menjadi hebat tingkat kabupaten, kamu menjadi hebat tingkat nasional, kamu menjadi hebat tingkat internasional, kan gitu. tidak ada puasnya untuk berkarya. Ya, bukan tidak ada puasnya, memang harus tidak puas karena Harus tidak itu kan puas. bagian dari belajar dan bekerja yang baik, bekerja kebaikan itu nggak ada batasnya sampai kita mati. Kita harus lakukan. Kita harus mencari ilmu terus, Bang. Iya sih. Kurang referensi emang bener sih Pak. Kurang referensi kadang ya terjebak sama circle itu aja kayak wah. Atau mungkin kurang ada wadah. Nah, kalau kurang ada wadah, sebenarnya wadahnya sudah cukup sekarang, sudah banyak wadah. Misalnya saya ngomong medsos, gitu, jangkauannya kan luas, gitu kan. Tinggal kalian membentuk wadah mau apa, bisa kalian create sendiri-sendiri. Aku mau apa sih? Concernku di apa sih? Concernku di kesenian, concernku di jurnalistik, concernku di desain produk, concernku di banyak pilihan itu, dan semuanya mudah dipelajari lewat media hari ini. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu kan kita sering mendengar bahwa sekolah atau guru-guru itu kalah dengan Mbah Google misalnya, itu kan satu realitas yang nggak bisa kita tolak. Artinya anak-anak yang mau belajar surfing di internet sungguh-sungguh dengan hal tertentu, itu dia bisa melebihi gurunya pasti, saya yakin. Kadang ketemu teman-teman yang kayak gitu malah gurunya malah diajari muridnya itu sering Pak bertanya. Iya pastilah, karena sekarang itu lebih mudah mengakses informasi, mengakses ilmu-ilmu yang informatif itu lebih mudah sekarang. Cuman kan ada ilmu yang tidak informatif, gitu loh. Ilmu yang memang harus kita dapat dari laku misalnya. Makanya kalian misalnya harus butuh wadah tadi, artinya ada tempat, ada RBI, tempat saya mengaktualisasikan diri. Itu tidak akan Anda temukan pada ilmu yang sifatnya informatif. Itu Anda temukan karena Anda melakoni atau melakukan. Jadi serapannya itu ya tidak seperti kalian mendapat info dari Google gitu. Tapi pasti saya yakin apa yang kalian lakukan nanti kamu rasakan di kemudian hari, bahwa kamu yang lakukan hari ini di RBI misalnya itu pasti akan berguna dan pasti akan berbeda dengan orang yang tidak melakukan seperti kalian gitu. Kalian punya pengalaman bagaimana berhubungan secara manusiawi dengan teman, ono persaingan tentang cewek, tentang ilmu, tentang apa itu kan romantika yang baik ya. Jadi yang kalau kalian sebut nakal tadi saya masih terima gitu, asal jangan yang berlebihan tadi gitu. Ya kalau di masa sekarang ini kan gimana kan nggak kayak dulu lagi kan Pak. Ini ada media sosial, tambah lagi ini ada pandemi kan. Anak-anak ini jadi itu yang kami rindukan, ada maling buah gitu kan. Zaman sekarang anak-anak kan nggak ada tuh Pak, bukan nggak ada ya, mungkin ada cuman jarang ditemukan. Kayak bergaul dengan sesama kampung, main permainan tradisional, terus petak umpet gitu kan. Dengan adimensional kan sekarang kan sudah main medsos itu Pak, game gitu. Ya, makanya kan tadi jadi banyak-banyaklah membuat gagasan, renungkanlah secara sungguh-sungguh ekstern. Misalnya ya kalian bayangkan, saya yang udah tua aja membayangkan betapa asiknya ngambil mangga gitu, tak arti gini sopo tak ngambil. Sekarang dibalik gitu, kamu bisa nggak merealisasikan itu? Ono mangga sing kalian tanam
atau apapun buah-buahan itu orang mengambil dengan gratis ke situ. Nah, misalnya kayak gitu. Terus sekarang isu yang strategis hari ini misalnya isu lingkungan, bagaimana membangun lingkungan yang sehat. Itu kan di sini kan juga ada misalnya Mas Roni Lantang dengan balada kedungnya itu kan harus dimanifestasikan pada hal-hal praktek gitu. Prakteknya apa sih dari gagasan balada kedung? Misalnya di bantaran kali itu kalian nanam semua buah-buahan gitu dengan kalian punya inisiatif itu. Kan orang bisa ngambil di situ. Seperti apa yang kalian bayangkan pada masa kecil itu kan pasti akan terlaksana, dan kalian itu begitu begitu berjasanya kepada anak-anak kecil di kemudian hari itu. Dibalik seperti itu. Jadi kalian harus memberi, kan Soekarno kan katakan itu, jangan tanya kenapa diberikan negara kepadamu misalnya, tapi apa yang kamu berikan kepada negara. Sekarang dibalik kepada masyarakat gitu. Ojo angger nyadong ring masyarakat, tapi apa yang kamu kasihkan ke masyarakat gitu. Makanya cari gagasan-gagasan yang baik, gagasan-gagasan yang masuk akal, rasional, yang melahirkan kecerdasan, kesejahteraan, kesehatan, segala macam. Itu isu-isu yang banyak yang memang sangat dibutuhkan hari ini, karena nasionalisme itu juga harus dimanifestasikan dengan cara yang lain tadi menurut saya, dengan konteks kekinian, dengan konteks kesinian juga gitu. Menarik. Ya, ini rupanya sudah hampir setengah jam ya. Setengah jam ini sudah di penghujung waktu. Pak Burdin bisa lah kasih sepatah dua patah kayak apa ya buat motivasi kita lah. Kita butuh motivasi harus nih. Yakin kita harus motivasi buat kita ya, buat pemuda lah, buat pemuda Jepara khususnya lah. Iya, motivasi saya hari ini kan saya sudah ngomong, hari ini saya kan nulis status juga ya. Saya ngomong bahwa mungkin yang kalian kritik juga itu orang-orang tua itu dalam konteks Jepara representasinya apa sih? Misalnya representasinya itu misalnya pemerintah, wakil rakyat kita itu. Ya enggak ada salahnya tuh anak muda itu memikirkan apa yang mereka pikirkan. Jangan merasa kecil, kalian itu besar, kalian itu potensial. Itu disebut oleh tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh negara. Pak Karno ngomong tentang pemuda, Nabi Muhammad ngomong tentang pemuda. Orang-orang besar itu ngomong betapa potensialnya pemuda itu sebuah perubahan, sebagai agent of change dari sebuah masyarakat itu gitu kan. Jadi saya merindukan memang pemuda-pemuda progresif yang pengen melakukan sebuah perubahan yang nyata dalam segala hal, dalam segala bidang. Artinya kalian menjadi virus, oke, dianggap nakal tapi virus yang baik di kemudian hari, memberikan impact yang luar biasa untuk Jepara. Itu yang saya harapkan, karena hari ini saya sudah tidak bisa berharap pada orang-orang tua itu yang saya katakan tadi. Bukan berarti semua orang tua, artinya gagasan-gagasan tua, praktek-praktek sekarang praktek-praktek memperjuangkan Jepara ini belum maksimal menurut saya. Butuh anak muda, sangat butuh anak muda. Dan kalian harus bersatu, anak-anak muda Jepara harus bersatu membangun Jepara, karena Jepara itu punya masa lalu yang gilang gemilang dalam berbagai periode zaman. Kita pernah ada masa kejayaan Kalingga, kita pernah ada masa kejayaan Ratu Kalinyamat dengan segala ceritanya yang luar biasa itu, kemudian tidak diperhatikan oleh orang tua. Dan itu tugas kalian, tugas kita. Dan kalian itu ya berhak membuat catatan dengan apapun, entah dengan tinta emas, entah dengan darah. Kalian buat yang hebat Indonesia Jepara ini. Dan kalau kamu membuat yang hebat untuk Jepara, otomatis kamu membuat hebat Indonesia, dan otomatis kamu membuat hebat dunia, karena dasar-dasarnya adalah kemanusiaan. Makanya kebudayaan tadi. Jadi membangun secara kebudayaan itu sesuatu yang niscaya menurut saya di Jepara ini. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Boden telah
ya memberi sedikit motivasi lah Iya, buat iya. kita lah. Ya, emang gimana kayak kadang banyak. Iya. Ya namanya pemuda. Ya. Nah, Ya kita harus progresif ya. wajib Harus, wajib. mempunyai gagasan-gagasan baru. Dan jangan takut untuk berbeda. Nah, itu kuncinya kan. Oke. Sekian dari podcast kali ini sama Pak Burdin. Makasih Pak Burdin. Oh, sama-sama. Panjang umur hal baik. Oke. Siap. Gunung Kambing